Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tips untuk bagaimana caranya agar dapat lulus sertifikasi dosen atau SERDOS. Yang pertama perlu dilakukan adalah siapkan dan scan berkas-berkas untuk keperluan upload di Sister. Berkas-berkas yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama sertifikat diklat atau pelatihan yang pernah diikuti. Bisa berupa sertifikat pekerti atau pelatihan-pelatihan yang lain. Kemudian, surat keputusan atau SK jabatan fungsional terakhir, SK in-passing, kemudian sertifikat TOEFL dan TPA. Untuk sertifikat TOEFL dan TPA diperoleh dari hasil keikutsertaan kita dalam tes, biasanya lewat PLTI. Untuk cara mengikuti tes di PLTI nanti akan saya upload di video selanjutnya. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah bahan ajar perkuliahan. Bahan ajar ini merupakan bukti pendukung bahwa kita telah melaksanakan perkuliahan. Jadi bentuk bahan ajarnya bisa dalam bentuk PPT atau diktat atau juga modul, atau bisa juga berupa video maupun bahan ajar lainnya. Kemudian yang perlu kita persiapkan lagi adalah bukti publikasi paper atau conference berupa LOA, kemudian paper yang sudah terpublikasi atau bukti-bukti lainnya. Selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan bukti kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa foto-foto, kemudian bukti SK penugasan, surat tugas, berita acara, daftar hadir maupun laporan. Selanjutnya sertifikat pendukung lainnya. Di sini bisa berupa bukti kepanitiaan, jabatan di perguruan tinggi maupun sertifikat pendukung lainnya. Langkah selanjutnya adalah setelah membuat scan dari dokumen yang kita siapkan sebelumnya, kita perlu mengisi data di Sister, kemudian mengupload bukti pendukungnya dari berkas-berkas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pada langkah ini, setiap menu yang ada di Sister harus diisi dengan selengkap-lengkapnya sesuai dengan kinerja yang sudah kita lakukan. Langkah pertama yang dilakukan adalah login ke Sister, Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi yang ada di masing-masing kampus atau institusinya. Masukkan username dan passwordnya, kemudian klik login. Jika belum memiliki username dan password, silahkan hubungi bagian sumber daya manusia atau SDM di masing-masing kampus atau institusinya. Setelah login, halaman beranda akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, kita perlu melengkapi beberapa identitas yang ada di sebelah kiri. Ada profil, kemudian kualifikasi, kompetensi, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan lain-lain, hingga penunjang. Jika semua data sudah terupload di dalam Sister dan data-data sudah terisi semuanya, kita tinggal menunggu status kita agar menjadi eligible. Jika kita sudah mengupload SKAA dan juga in-passing, kemungkinan kita tinggal menunggu status menjadi eligible SERDOS. Untuk mengeceknya, kita perlu masuk ke menu layanan SERDOS, kemudian kita lihat di bagian status sertifikasi dosen. Di sini ada keterangannya apakah kita sudah eligible atau belum. Kemudian di bagian bawahnya biasanya ada warning data apa yang belum kita inputkan. Nah, demikian video part 1 untuk tips lulus SERDOS. Nantikan video selanjutnya untuk tahap-tahap pengisian deskripsi diri dan juga untuk tes di PLTI. Terima kasih.